Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Hidayantari, NIM 363. Perkenalkan, nama saya Hakim Abdillah, NIM 364 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Safitri, NIM 375. Perkenalkan, nama saya Astrid Avelin Benitasari, NIM 391. Nama saya Rio Detenderansari, NIM 405. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 413. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga yang dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Kemudian, munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah usia 6-10 tahun ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman kebutuhan mutlak dan dapat diketahui melalui pendekatan usaha kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena pada usia tersebut seorang anak rentan terhadap masalah kesehatan. Selain rentan terhadap masalah kesehatan, anak usia sekolah juga berada pada kondisi yang sangat peka terhadap stimulus sehingga mudah dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik termasuk kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat supaya kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat ini dapat terwujud pada anak sejak usia dini. Terwujudnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan sekolah perlu untuk diupayakan, terutama dalam meningkatkan kesadaran diri. Sasarannya yaitu siswa dan warga sekolah serta didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Kesadaran diri tersebut timbul karena adanya pengetahuan yang didapat melalui program promosi kesehatan sekolah dalam bentuk UKS. Nah, setelah kita membahas dari definisi perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar, maka di slide ini saya akan membahas contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar. Yang pertama, yaitu pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Mengapa demikian? Karena tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang rentan sekali terkena bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata. Maka dari itu, kita harus membiasakan anak-anak di bawah umur untuk mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan maupun jika mereka ingin bermain di luar rumah. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di tangan dan mencegah berbagai penyebaran virus dan penyakit pada anak di bawah umur. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mengkonsumsi jajanan sehat. Jajanan sehat itu sangat penting bagi perilaku hidup bersih dan sehat. Karena jika kita mengkonsumsi jajanan yang sehat, itu pasti akan membuat hidup kita juga sehat. Apalagi jika kita berada di sekolah, kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung seperti pewarna yang berbahaya, ataupun mengandung seperti bumbu-bumbu yang sifatnya ber-MSG. Jadi kanting yang sehat menjadi prioritas utama untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh PHBS di sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mengapa demikian? Salah satu masalah kesehatan di sekolah adalah masalah sampah, dan hingga saat ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Dan masih banyak kita jumpai di daerah-daerah sekolah, di lingkungan sekolah, misalnya di depan kelas, di bawah kolong meja, masih banyak sampah yang berserakan, misalnya sampah kertas, sampah plastik, dan sampah sebagainya. Lalu, tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, kita juga membutuhkan pengelolaan sampah. Hal ini, pengelolaan sampah perlu didukung oleh kesadaran yang tinggi dari warga sekolah, yaitu masyarakat, anak didik, dan pihak sekolah. Khususnya pihak sekolah mempunyai peran yang penting untuk menanamkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan pengelolaan sampah sejak dini pada anak didik.
Manfaat dari membuang sampah pada tempatnya yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat, pemeliharaan dan pelayanan di sekolah, dan upaya pendidikan yang berkesinambungan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Demikian, membuang sampah pada tempatnya dan pentingnya pengelolaan sampah di sekolah sehingga menjadi salah satu indikator dalam program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian saya akan menjelaskan contoh PHBS di sekolah yaitu kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan kerja gotong royong untuk kepentingan bersama. Kerja bakti biasanya dilakukan bersama-sama semua warga sekolah dengan tujuan agar lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Kerja bakti lebih efisiensi dikarenakan kerja bakti membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih bersih. Kerja bakti di lingkungan sekolah ternyata memiliki banyak manfaat bagi warga sekolah. Selain melatih kemandirian siswa, pekerja bakti juga memiliki manfaat lain seperti menghilangkan kejenuhan siswa setelah mengikuti pelajaran. Kerja bakti biasanya dijadikan refreshing untuk menghilangkan kejenuhan selama mengikuti pelajaran. Bisa lebih mengakrabkan para guru dengan siswa sehingga menimbulkan keakraban antara siswa dan guru. Kemudian membuat lingkungan menjadi bersih dan lebih terawat dibandingkan dengan tidak ada kerja bakti tersebut, sehingga timbul pada diri siswa rasa mencintai sekolah dan lingkungannya. Kemudian melatih siswa bekerja sama dan bergotong royong. Dalam kerja bakti melibatkan banyak siswa, biasanya siswa akan saling bekerja sama, bahu-membahu, membersihkan lingkungan sekolah. Setelah kita membahas dari contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar, selanjutnya kita akan membahas penyakit apa sih yang sering timbul pada anak sekolah dasar jika anak tidak menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama yaitu penyakit disentri. Penyakit disentri ini buruknya fasilitas, sanitasi dan fasilitas pengolahan pada makanan yang menularkan penyakit ini. Penularan terjadi terutama dengan mengkonsumsi makanan ataupun air yang terkontaminasi tinja dan mengandung kista amoeba yang relatif resisten terhadap klorin. Yang kedua yaitu penyakit cacingan. Penyakit cacingan ini penularannya terjadi paling sering di sekitar rumah, di mana anak-anak itu tanpa adanya fasilitas jamban yang kurang layak mencemari daerah tersebut. Maka infeksi ini kebanyakan karena rendahnya kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, paling sering karena tidak mencuci tangan sebelum makan dan menjamah makanan ataupun mengambil makanan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang diare dan gizi buruk dan gizi yang lebih. Diare merupakan penularan yang terjadi karena menelan organisme yang terdapat dalam daging hewan yang tidak dimasak dengan baik, air dan makanan yang terkontaminasi atau susu mentah. Penggunaan papan alas memotong daging yang tidak bersih juga dapat menjadi penyebab penularan penyakit ini. Gizi buruk dan gizi lebih. Di samping gizi kurang, cukup banyak balita dan anak-anak yang mengalami kekurangan vitamin A dan anemia gizi. Di samping masalah gizi kurang, prevalensi gizi lebih meningkat dengan tajam, terutama di perkotaan. Gizi lebih terkait dengan perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi. Gizi lebih merupakan salah satu risiko timbulnya penyakit degeneratif. Nah, bagi para adik-adik yang sedang menduduki sekolah dasar agar senantiasa menyadari pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dengan menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekolah, serta menjadi panutan atau teladan bagi siswa-siswi yang lain, terlebih khusus siswa-siswi kelas 1, 2, dan 3, serta pengetahuan tentang PHBS dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari selain mereka berada di sekolah.